Nah, tentunya di malam hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu ya. Dan di menit ke-12 di informasi pukul 8 malam ini, seperti biasa untuk Rabu malam itu kita ada talk show bersama IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini sudah bersama Una salah satu narasumber kita ya, yaitu ada Kaisli Zuraida Siregar MSOS. Nah, mari kita sapa dulu ya rekan Rau. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak di malam hari ini? Alhamdulillah tetap semangat ya. Alhamdulillah. Kok jadi agak grogi gini ya? Aduh, jangan grogi Kak, nggak makan orang kok di sini. Gak apa-apa Kak, santai aja. Mungkin karena baru langsung dari kampus mungkin ya Kak, jadi bawaannya belum fit gitu, makanya sedikit grogi. Tema kita di malam hari ini adalah optimalisasi peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19, ya Kak? Iya. Dan sebelum membahas ke topik kita, boleh diceritakan dulu Kak, kenapa Kakak lebih memilih latar belakang kita di malam hari ini ada? Boleh diceritakan latar belakang nih, kenapa Kakak memilih judul di malam hari ini adalah optimalisasi peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19? Oh ya, kenapa memilih tema ini ya? Iya benar. Mungkin pengaruh gender juga ya. Karena kita perempuan jadi pengennya yang dibahas masalah perempuan begitu ya. Jadi tadi saya sempat kepikiran memilih tema apa ya yang cocok gitu. Kan ini lagi heboh-hebohnya nih masalah COVID. Iya benar. Jadi karena kita perempuan ya, Una ya. Iya, jadi benar, Kak. rasanya kita membahas tentang bagaimana penanganan COVID dan di arah gender kita juga. Dari data yang ada di Indonesia, data statistik menyatakan hampir 171 jiwa penduduk Indonesia itu adalah perempuan. Jadi hampir setengah dari populasi masyarakat di Indonesia ini itu perempuan. Jadi menurut Kakak, kalau misalnya perempuan sebanyak itu, kalau semua kita ikut berperan dalam menangani COVID ini, tentunya akan semakin mudah ditangani begitu. Jadi alasan pertama mungkin karena kita gender ya, dan itu perempuan itu penduduknya banyak, populasinya banyak. Jadi semakin banyak yang menangani akan semakin mudah tertangani begitu. Kemudian yang paling banyak berefek juga untuk masalah COVID ini kan termasuk perempuan juga. Iya benar. Kalau kita masih di kota kecil seperti ini, alhamdulillah masalah COVID itu tidak terlalu banyak ya, tidak seperti di kota besar. Akan tetapi walaupun begitu sangat berefek ke perekonomian. Ya, sangat berefek sekali. Kalau banyak perempuan yang memang jadi kepala keluarga gitu. Iya benar. Misalnya ini contohnya perempuan yang bercerai, ditinggal mati suaminya misalnya. Itu kan pastinya dia akan menanggung ekonomi keluarga. Sementara di masa pandemi COVID ini banyak karyawan yang di PHK. Iya. Jadi kita harus punya alternatif untuk penanganan bagaimana COVID ini terselesaikan. Kemudian bagaimana kita melihat peluang sebagai perempuan, melihat peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga atau paling tidak memenuhi ekonomi keluarga begitu. Oke. Iya Kak, terima kasih. Itu dari tadi latar belakang kenapa diambil ya rekan Rau. Tema kita di malam hari ini adalah optimalisasi peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19. Tapi sebelum itu boleh diceritakan dulu Kak, atau boleh disampaikan sebenarnya peran perempuan itu apa di tengah pandemi COVID-19 ini? Oh ya, peran perempuan yang pertama itu sebagai edukasi ya, mampu mengedukasi gitu. Kita kan perempuan misalnya di keluarga yang tonggak untuk penanganan COVID ini, kalau di keluarga ya pasti perempuan. Misalnya memberikan edukasi kepada keluarganya untuk memakai masker setiap keluar rumah, menjaga jarak, atau pakai hand sanitizer kemana-mana. Kalau satu keluarga terselamatkan, itu berarti banyak keluarga juga yang akan selamat gitu. Iya Kak, terima kasih. Kemudian
Berarti intinya di sini perempuan itu memegang poin utama Ya, ya. menjadi tonggak utama untuk penanganan COVID gitu. Iya, benar banget ya rekan Rau. Dan kemudian di sini disampaikan di tema bahwasanya sebagai alternatif penanganan COVID-19. Nah, alternatif di sini dimaksud alternatif yang seperti apa? Alternatif di sini misalnya ini kan lagi heboh-hebohnya nih masalah COVID ini. Jadi kemana-mana banyak alternatif yang ditawarkan, tapi kita tidak bisa sama sekali melaksanakannya gitu. Cuman kalau alternatif utama sebagai, apalagi dia sebagai penanganannya, misalnya perempuan sebagai perawat gitu. Kemudian alternatif yang kedua misalnya, ini kan si perempuan ini pasti bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Jadi apa susahnya sih menyampaikan pesan gitu? Biasanya kan perempuan lebih banyak bicara tuh, Iya, lebih suka bicara. Jadi karena kemana-mana, kenapa kamu tidak pakai masker? Lebih bawel ya kalau perempuan. Iya, lebih bawel. Jadi alternatif yang disarankan perempuan itu ya seperti itu. Iya, jadi istilahnya perempuan itu harus lebih bawel gitu dalam mengingatkan terhadap keluarganya terutama dan dengan orang lain juga. Dan dalam tema kita ini optimalisasi peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19. Jadi berdasarkan tema tersebut memiliki arti bahwasanya perempuan juga bisa memegang peranan penting dalam penanganan COVID-19 ya Kak. 105 FM Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Rekan masih bersama dengan Una dan tentunya narasumber kita di malam hari ini KS Lizure dan Siregar Emsos. Dan kita lanjut kembali ya Kak pembahasan kita di malam hari ini. Nah, tadi kita udah bahas sedikit tentang optimalisasi peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19. Dan mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Kak tentang peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19. Iya, baik. Tema kita pada malam hari ini peran perempuan dalam menekan penanganan COVID ya. Jadi peran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan dari kebijakan pemerintah terhadap pandemi COVID. Oleh sebab itu, peran perempuan sangat menekan angka kasus COVID menjadi salah satu kebijakan alternatif yang diterapkan dalam proses mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah melalui pola bottom up. Di antara urgensinya ada beberapa peran perempuan dalam menekan angka COVID. Yang pertama, peran perempuan dalam keluarga ya. Perempuan khususnya ibu dalam sebuah keluarga menjadi tolak ukur masyarakat yang harmonis karena kebanyakan permasalahan sosial berawal dari masalah keluarga. Menurut Dewi Nurul ada 3 peran perempuan dalam keluarga. Yang pertama sebagai ibu, yang kedua sebagai istri, kemudian yang ketiga sebagai anggota masyarakat. Jadi, ketiga peran dan tugas tersebut hendaklah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Dan dalam situasi ini atau situasi COVID, seorang ibu diharapkan mampu mempengaruhi kesadaran anggota keluarga terhadap bahaya COVID dan memahamkan bahwa protokol kesehatan pada masa COVID ini sangat-sangat diperlukan. Jika hal tersebut mampu dilaksanakan, maka tingkat pelanggaran terhadap kebijaksanaan atau kebijakan PSBB akan menurun. Peran yang kedua, perempuan dalam lingkungan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa era globalisasi banyak memberikan tempat bagi perempuan untuk turut berkiprah di berbagai bidang kehidupan, serta pembangunan nasional berdasarkan pengalaman, baik dalam pemerintah maupun non-pemerintah. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa ruang gerak perempuan semakin luas, yang artinya pengaruh perempuan dalam kehidupan dan pembangunan juga semakin luas. Perempuan sebagai
agen sosialisasi atau agen sosial kebijakan publik tidak lagi hanya sebagai ruang domestik keluarga, akan tetapi meluas sebagai agen sosialisasi publik. Dalam situasi pandemi ini, kita sebagai perempuan banyak bertemu siapa saja. Misalnya saat kita di kantor, kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman di kantor. Saat kita pergi ke pasar, kita bisa bersosialisasi dengan ibu-ibu di pasar ya. Oleh sebab itu, jika setiap perempuan memiliki kesadaran, maka angka peningkatan COVID akan bisa ditekan gitu. Yang ketiga, peran perempuan dalam dunia pendidikan. Di masa COVID ini kan masanya, kalau dipikir-pikir, masa susahnya emak-emak. Iya, bisa dibilang gitu. Iya, masa susahnya emak-emak. Kenapa saya bilang masa susahnya emak-emak? Si emak ini masih harus bekerja, kemudian si anak kan pendidikannya sekarang lagi online ya, Iya. lagi daring di rumah. Jadi seluruh kegiatan belajar mengajar anak kan digantikan melalui aplikasi online. Dampaknya itu sangat berefek kepada ibu Iya, di benar-benar. rumah. Karena bagaimana tidak berefek selama ini dia antar anaknya ke sekolah, apalagi yang program sekolahnya full day ya. Dia antar jam 7, kemudian dia jemput nanti jam 5. Kalau istilahnya, semua tanggung jawab pembelajaran anak pasti secara otomatis diberikan kepada guru, begitu ya. Iya, benar. Akan tetapi pada masa COVID-19 ini, si ibu ini harus mendampingi anaknya belajar di rumah. Apalagi melalui online ya. Jadi emak-emak yang pada saat ini kurang paham teknologi itu Masya Allah perjuangannya. Iya, benar saya. banget. Karena bagaimana tidak, anaknya disuruh belajar daring atau dituntut ya belajar daring, sementara si emak ini tidak mampu. Secara otomatis dia kan harus belajar lagi gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, seorang ibu kan madrasah pertama. Iya, benar kan. Jadi pendidikan yang awal harusnya sama orang tua. Akan tetapi di kenyataan pada saat ini, setelah pendidikan di rumah kan kita serahkan sama guru gitu. Iya. Jadi sebagai pendukung. Akan tetapi pada masa COVID ini itu dikembalikan lagi kepada orang tuanya. tua. Seperti ada beberapa contoh ya, seperti di kantor banyak kawan-kawan yang mengeluh tentang pembelajaran daring ini. Saya stres kalau di rumah, udah stres di kantor, pulang stres lagi di rumah gitu. Jadi saya kadang merasa begini, iya ya, selama ini kan kita selalu bilang, guru itu kayak gini, guru itu seperti ini. Banyak yang menyalah-nyalahkan guru. Iya. Jadi ini saatnya di pandemi COVID ini kita perlu banyak bersyukur, karena disinilah kita diperlihatkan bagaimana peran guru itu untuk anak-anak. Jadi banyak peran orang tua atau ibu yang paling utama di bidang pendidikan sebagai pendamping anak dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, peran perempuan dalam perekonomian. Perempuan saat ini banyak turut serta membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di luar rumah. Sebagaimana dikutip dalam artikel, ada sebagai implementasi peran wanita yang dinamis dalam sebuah sistem sosial masyarakat sekitar. Namun sejatinya, peran domestik perempuan secara produktif di rumahnya secara tidak langsung mengurangi pengeluaran keluarga. Perempuan saat ini kan banyak di rumah, yang biasanya perempuan itu hobi belanja, hobi ini itu segala macam. Kalau di kota-kota besar, hobinya keluar nonton bioskop, ngumpul sama kawan-kawan. Pas keadaan seperti ini kan itu dikurangi ya, berkurang jadinya. Kemudian peran perempuan dalam ekonomi ini, pada masa pandemi COVID ini banyak perempuan-perempuan kreatif. Bagaimana nggak kreatif? Seperti dia membuka usaha, dia hanya bisa menjahit, jadi dia bisa buat masker gitu. Banyak pemesanan masker yang ribuan, apalagi masa kita sekarang yang new normal. Jadi produksi masker ini semakin meningkat.
karena kita sudah boleh keluar dan diwajibkan menggunakan protokol kesehatan. Banyak sekolah-sekolah yang memesan masker, bahkan ribuan ya, Iya, banyaknya. Jadi ini peluang usaha untuk perempuan dalam meningkatkan ekonomi. Kemudian yang kedua yang kita perlukan kan hand sanitizer ya. Banyak home industry yang membuat hand sanitizer di mana-mana sekarang. Jadi menurut saya itu termasuk peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi. Yang terakhir, ada peran perempuan dalam politik dan kebijakan publik. Kekuatan perempuan di bidang politik terutama dalam mempengaruhi kebijakan publik juga tidak dapat dianggap remeh. Hal tersebut ditunjukkan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka pada masa reformasi. Seperti di Pilpres 2019, di sana kan selalu ada istilah ya, emak-emak gitu, the power of emak-emak gitu. Itu terjadi di 2019. Kemudian selain itu, dukungan pemerintah terhadap peran perempuan di legislatif semakin terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 15 dan 55 mengenai kuota 30% wakil partai dari perempuan. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa peran perempuan dalam politik cukup signifikan sebagai praktis atau non-praktisi. Di masa pandemi saat ini, perempuan mampu berperan secara signifikan baik melalui pola top-down sebagai anggota pemerintahan maupun pola bottom-up sebagai peran sipil yang bisa menjadi kekuatan dalam menekan kebijakan publik. Jadi si perempuan ini punya dua peran yang sangat penting, yaitu melalui pola bottom-up sebagai anggota pemerintahan, sebagai pembuat kebijakan, kemudian sebagai pola yang bottom up itu sebagai perannya di keluarga gitu, di keluarga dan masyarakat. Perempuan memiliki multi peran dalam situasi pandemi COVID-19 dan peran tersebut sangat strategis dapat dijadikan alternatif kebijakan dalam upaya menekan angka kasus COVID-19. Akan tetapi, dalam mengoptimalkan peran perempuan yang strategis tersebut membutuhkan dukungan pemerintah. Dibutuhkan adanya integrasi dinamis antara kebijakan pemerintah dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang ada. Jadi walaupun perempuan sangat berperan, akan tetapi butuh dukungan juga dari pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Kita ikut melalui pola bottom up, harusnya didukung juga dengan pola yang top down gitu dari pemerintah, biar sama-sama mendukung. Jangan dari bawah aja, dari atas ya juga. Iya gitu. benar. Contoh kecilnya seperti UMKM mungkin ya Kak ya. UMKM sekarang kan meningkat. Misalnya banyak yang buat apa tadi, masker, hand sanitizer kan banyak sekarang. Gimana nggak mau berkembang kalau nggak di top up juga dari pemerintah ya Kak. Benar. Misalnya dia bisa menjahit, tapi dia tidak punya modalnya, sama saja kan, ya, usahanya tidak akan berhasil. Sama juga dengan hand sanitizer. Jadi walaupun kita bisa memproduksi, kalau bahannya tidak ada, ya kita mau produksi apa gitu. Iya benar sekali. Ya itu tadi rekan Rao seputar tentang peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19. Nah jangan kemana-mana karena ini kita bakal beri kembali narasumber kita di malam hari ini ya. Dan kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah membahas peran perempuan dan sekarang bisa dijelaskan sedikit Kak tentang optimalisasi peran perempuan sebagai alternatif penanganan COVID-19. Oh ya, peran perempuan sebagai optimalisasi penanganan COVID-19 ya. Tentunya kesadaran setiap individu menjadi kunci utama dalam penekanan kasus COVID, yakni kesadaran tentang bahaya COVID, kesadaran tentang bagaimana seharusnya berperilaku sesuai protokol kesehatan pasca pandemi COVID, dan kesadaran tentang harus bagaimana seseorang bersikap dan berinteraksi dalam situasi pandemi. Kesadaran tersebut erat kaitannya dengan bagaimana setiap orang tua mengedukasi anggota keluarganya
Dan dalam hal ini peran ibu tidak bisa diabaikan. Peran wanita dalam pengembangan ilmu kesehatan perlu juga ditingkatkan begitu. Jadi di sini kita berbicara kesadarannya, bagaimana kita harus sadar tentang bahaya pandemi COVID ini, dan bagaimana kesadaran kita tentang berperilaku sesuai protokol kesehatan. Dan yang terakhir, kesadaran yang terakhir, bagaimana kita berinteraksi atau bersikap dalam situasi pandemi COVID. Karena kesadaran itu sangat erat kaitannya dengan bagaimana setiap orang tua mengedukasi keluarganya, dan hal ini itu akan diperankan oleh ibu. Jadi peran ibu itu tidak bisa diabaikan. Kemudian peran wanita dalam pengembangan ilmu kesehatan perlu juga ditingkatkan gitu. Kalau misalnya seorang ibu tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan atau tentang bahaya COVID, itu sangat menjadi masalah buat keluarga ya. Jadi karena dia akan berpikiran begini, kalau misalnya anaknya keluar tanpa pakai masker, ya dia biasa aja kan, responnya biasa aja begitu. Kemudian dia tidak takut sama sekali dengan bahaya COVID. Banyak tuh masyarakat kalau misalnya kita pakai masker, apaan sih pakai masker? COVID itu nggak ada, itu fitnah akhir zaman gitu. Iya, benar. Sementara kita ketahui kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang kerja di rumah sakit itu sangat menderita karena COVID ini gitu. Banyak dokter yang sudah menjadi korban dan meninggalkan banyak keluarga gitu. Kita kan tidak tahu bagaimana penderitaan keluarga yang ditinggalkannya gitu. Dan kita malah seenaknya bilang ini fitnah akhir zaman. COVID itu tidak ada gitu. Perlu kita tekankan di hidup kita atau di diri kita bahwa sebenarnya COVID-19 ini ada gitu. Dan kita harus menjaga diri dari virus tersebut. Bukan malah menyampaikan atau mempengaruhi orang lain bahwa pemikiran yang kita sampaikan itu benar begitu. Kalau memang kita tidak mau melaksanakan protokol kesehatan, ya wes silahkan gitu. Kalau kita tidak mau gitu, tapi jangan ajak-ajak orang lain gitu. Cukup kita aja yang nggak mau, jangan buat keluarga lain juga ikutan. Karena sekarang di pandemi ini kadang ketelodoran kita yang membuat masalah besar begitu. Kita seenaknya nggak pakai masker kemana-mana, sementara kita tidak tahu kita sehat atau enggak. Sekarang kan yang paling berbahaya itu yang tidak ada sama sekali keluhannya. Ternyata kita sudah kena COVID tanpa kita ketahui gitu, atau tanpa gejala sama sekali gitu. Ya, terima kasih Kak. Oh, itu tadi optimalisasinya ya Kak Rau. Dan sebagai penutup di beberapa menit terakhir kita ini Kak, bisa disampaikan kesimpulan dari tema kita di malam hari ini. Oh ya, kesimpulan dari tema kita pada malam hari ini, ada beberapa peran perempuan dalam penanganan COVID. Yang pertama, peran perempuan dalam keluarga. Jadi peran perempuan dalam keluarga itu untuk mengedukasi keluarganya. Kemudian yang kedua, peran perempuan dalam masyarakat. Bagaimana perempuan menyampaikan atau bersosialisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, peran perempuan dalam dunia pendidikan. Bagaimana seorang perempuan mendampingi keluarganya atau anak-anaknya di masa pandemi COVID ini untuk belajar ya. Kalau peran yang selanjutnya, peran perempuan dalam bidang ekonomi. Perempuan pada masa pandemi COVID ini kan lebih kreatif ya, karena banyak usaha-usaha yang dilaksanakan. Yang terakhir, peran perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik. Jadi optimalisasi peran yang tadi, kesimpulannya kita harus memiliki kesadaran tentang bagaimana berperilaku pada saat pandemi COVID. Kita harus juga, yang kedua, kita harus punya kesadaran bagaimana bersikap dan berinteraksi dengan masyarakat pada saat COVID dan menyadari bahaya COVID-19 ini. Oke. Ya, terima kasih Kak. Dan itu dia tadi rekan-rekan kesimpulan di percakapan kita di malam hari ini ya.
Dan mudah-mudahan terus untuk kaum perempuan tadi, nah bisa dioptimalkan perannya lagi ya, karena kunci utama itu sebenarnya ada pada perempuan. Oke rekan Rau, jangan kemana-mana. Dan juga untuk narasumber kita di malam hari ini, terima kasih banyak sudah bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain hari bareng kita lagi di sini. Insya Allah dengan senang hati ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Dan jangan kemana-mana rekan Rau, karena nanti udah bakal hadir kembali. So stay